Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada penonton yang sudah melihat video dan mendengarkan apa yang saya sampaikan di kesempatan public speaking hari ini. Di kesempatan kali ini, saya akan public speaking dengan tema orientasi pengenalan kehidupan mahasiswa baru atau yang dikenal masyarakat dengan istilah ospek di salah satu universitas negeri di Indonesia. Sebelumnya, saya juga minta maaf sekali, saya tidak ada maksud untuk menyinggung universitas tersebut, pihak yang terlibat dalam kegiatan ospek tersebut, baik panitia maupun mahasiswa barunya. Dan juga tidak bermaksud menyinggung kakak-kakak yang lihat video saya, yang lebih tua daripada saya, kakak tingkat di kampus saya sekarang ini. Tidak bermaksud untuk menyinggung mereka, tidak ada maksud seperti itu, tapi saya ingin menyampaikan apa yang saya tahu, apa yang saya baca, dan juga menjadikan ini sebuah pembelajaran yang sangat berharga, baik untuk pihak kampusnya sendiri, untuk panitianya yang terlibat, maupun untuk mahasiswa barunya sendiri seperti saya. Oke, saya yakin yang menonton hari ini pasti sudah tahu, banyak yang tahu tentang berita ini, yaitu ospek di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau Untirta di Banten, yang bahkan ada yang menyebut bahwa ospek ini ospek yang terkejam di tahun 2022 dibandingkan kampus-kampus lain yang sudah melakukan ospek. Ada yang bilang seperti itu. Dan juga bahkan ada yang melebih-lebihkan, ada yang menyebarkan berita bohong bahwa mereka tidak diperbolehkan membawa makan dan minum dari rumah ketika mereka izin ke toilet. Mereka akan dicaci maki atau dihina oleh kakak tingkat panitia yang terlibat panitia ini. Saya kebetulan punya teman yang keterima di kampus tersebut tahun ini, dan juga kakak kelas saya yang berkuliah di kampus itu. Tetapi memang kakak kelas saya ini tidak terlibat dalam panitia itu, jadi tidak terjun langsung, tapi kakak kelas saya ini sangat tahu tentang berita tersebut. Dan juga ketika saya bertanya kepada kedua orang ini, mereka bilang bahwa apa yang kamu baca, apa yang kamu dengarkan dari Twitter, dari TikTok, dan juga media sosial lain, atau bahkan dari televisi, itu semua banyak yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Karena mereka bilang bahwa mahasiswa barunya ini diwajibkan malahan untuk membawa makanan dan minuman. Tetapi ada kesalahan di bagian ini, karena memang panitianya tidak memberitahu kepada mahasiswa baru mereka akan dijemur di lapangan di bawah sinar matahari dalam waktu selama itu. Karena mungkin ini misi yang rahasia ya, karena pasti kakak tingkat, apalagi yang terlibat dalam panitia ospek, itu pasti punya rahasia supaya nanti sebuah kejutan untuk mahasiswa barunya. Dan juga dari mahasiswa barunya ini juga salah menurut saya, karena mereka tidak berpikir sejauh itu. Jadi mereka hanya hanya percaya saja, dan membawa bekal pun memang seadanya. Jadi misal ketika mereka membawa roti, mereka mungkin hanya membawa 2, dan juga bahkan ada yang tidak sarapan karena mungkin menganggap remeh ya, atau mungkin tidak berpikir sampai sejauh itu. Dan juga membawa minum pun kebanyakan hanya siang sedikit, 1 botol Tupperware sedangkan kalau 1 botol Tupperware itu kan tidak bisa ya untuk minum dari pagi sampai siang, kita wajib ya sedikit-sedikitnya 2 botol lah. Jadi kesalahannya di situ. Dan juga ketika memasuki waktu sholat zuhur, jadi karena masjid di kampusnya tersebut tidak bisa langsung menampung semua mahasiswa baru, jadi disuruh sholat bergantian. Apalagi kan mahasiswa baru, apalagi digabung satu universitas, itu kan sangat banyak ya jumlahnya. Jadi mereka harus menunggu dalam waktu yang
lumayan lama, apalagi kalau sholat kan tidak mungkin kurang dari 3 menit. Ya mungkin saja, tapi kan itu sangat diragukan sholatnya. Dan juga jadi mereka yang menunggu ini, mereka tidak dikasih izin oleh panitia untuk duduk di tempat yang adem, atau bahkan sekedar meneduh sebentar saja supaya tidak langsung terkena matahari, karena kan sangat panas ya, di jam 12 itu sangat panas sekali. Jadi kesalahannya memang di dua itu. Yang pertama kesalahpahaman karena mahasiswa barunya ini tidak tahu akan dijemur di lapangan selama itu, jadi mereka hanya membawa bekal yang sedikit. Dan juga ketika memasuki waktu sholat zuhur, mahasiswa barunya ini tidak diizinkan untuk duduk di atau neduh di tempat yang sejuk atau di bawah pohon mungkin seperti itu. Jadi mereka wajib tetap nunggu di lapangan, dengan panitia ini dengan balasan bahwa ketika kalian bangun ataupun ketika kalian pindah tempat, kalian akan merusak mozaik yang ada, yang sudah dirancang, dan juga kalian bahkan bisa menunggu lebih lama lagi. Memang sangat benar seperti itu. Tetapi seharusnya dari tim panitia sudah melakukan rancangan-rancangan itu. Jadi ketika waktu siang hari, mereka seharusnya ada pilihan gitu untuk bagaimana caranya supaya mozaik tersebut tetap bisa terbentuk. Misalnya mungkin bisa difoto dulu pakai drone sebelum mereka sholat, jadi ada gambaran seperti itu. Tapi memang benar juga sih kakak tingkatnya, ketika mereka bangun, mereka akan merusak mozaik yang ada. Jadi mungkin akan lebih lama lagi nanti ospeknya, bisa sampai sore mungkin. Tapi dari kasus ini saya mendapatkan banyak pelajaran bahwa ketika kita mendapatkan berita baik dari sosial media maupun dari teman kita ataupun dari yang lainnya, kita harus mencari tahu dulu kebenarannya dengan membandingkan dari beberapa sumber maupun bertanya langsung kepada pihak yang terlibat, karena mereka yang lebih tahu nih, yang pihak yang terlibat ini mereka lebih tahu kondisi sebenarnya. Dan juga kita tidak asal menyimpulkan, apalagi kalau kejadian yang hal buruk, terutama hal buruk itu akan sangat merugikan nama pihak kampus, dan juga nanti mungkin mahasiswanya ini akan malu berkuliah di kampus tersebut karena ya dari berita-berita itu. Dan juga ketika ada entah itu adik kelas kita maupun saudara kita yang tadinya ingin kuliah di situ tidak jadi karena berita tersebut, jadi sangat merugikan nama pihak kampusnya. Dan juga yang kedua adalah saya mendapat pelajaran bahwa ketika nanti saya ospek offline, saya harus berpikir jauh, menyiapkan minuman, makanan dalam jumlah yang banyak itu bukan berarti harus berlebihan, tidak seperti itu. Dan juga menyiapkan fisik saya, mental saya, terutama fisik saya ya. Apalagi kalau ospek offline kan fisik banget gitu, harus dikuatin. Dan juga yang ketiga adalah saya juga belajar bahwa bagaimana sih ketika ada hal yang kita memang tidak mengerti, kita wajib berani bertanya kepada panitianya agar nanti tidak terjadi kesalahpahaman seperti itu. Jadi intinya dari berita ini adalah banyak yang dilebih-lebihkan, terutama hal keburukannya yang dilebihkan. Karena memang saya juga dari awal sudah sangat curiga ketika media sosial menyebutkan bahwa mereka tidak dikasih izin oleh panitia untuk membawa bekal, baik itu makanan, minuman, ketika mereka lapar ataupun ketika mereka haus. Dan bahkan juga ketika nanti mereka ke toilet, mereka akan dicaci maki ataupun dihina oleh panitia. Saya sangat tidak percaya ya, karena sangat tidak mungkin gitu panitia, apalagi panitia kan mayoritas kakak tingkat ya masih berkuliah. Dan juga ketika terjadi apa-apa mereka juga takut akan dikeluarkan dari kampus tersebut. Saya sangat percaya bahwa tidak ada seorang kakak yang ingin menyakiti adiknya sendiri, tuh sangat tidak ada.
Tapi jika mereka ingin mengasih pembelajaran, itu sangat ada. Jadi saya sebelumnya mohon maaf sekali apabila banyak yang saya sudah sampaikan ini ternyata tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan, ketika mungkin para penonton ini punya teman yang kuliah di kampus tersebut ataupun kakak kelasnya dulu yang berkuliah di kampus tersebut dan bertanya langsung. Tapi saya sangat dapat banyak pembelajaran dari kasus tersebut untuk tidak mengulangi kesalahan di kampus itu. Sebelumnya saya ingin meminta maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan, sumber-sumber yang ada, dan juga baik ketika saya mengucapkan kalimatnya maupun menyusun kata-katanya itu ada kesalahan. Dan sebenarnya kabar ini masih simpang siur juga. Ada yang bilang ini pra ospek atau kegiatan sebelum ospek atau ospeknya. Jadi saya tidak tahu hal itu pasti apakah sebelum ospek maupun pas ospeknya. Karena saya lupa juga, saya tidak bertanya kepada teman saya. Tapi intinya adalah seperti itu. Banyak kesalahan di sini. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan dan melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.